udah. Nih, terakhir nih, udah pengen tahu apa sih harapannya Okta sebagai tim baru di Harmoni buat Harmoni ke depannya? Ya semoga Harmoni makin maju, terus berkembang, banyak dikenal orang, dan pastinya makin solid. Amin. Halo sahabat Harmoni, jumpa lagi di channel YouTube kita Harmoni Official. Kembali lagi di edisi podcast. Kali ini kita bersama salah satu tim baru kita, pengganti keuangan kita kemarin, Okta. Kenalin dulu nih ke semua sahabat Harmoni. Halo sahabat Harmoni, kenalin nama aku Oktavia Rahmayati, biasa dipanggil Okta. Asalnya dari mana nih? Aku aslinya dari Rokan Hilir, cuman kalau orang tua asli Jawa. Oh, Jawa. Jawa asli. Javanis. Iya, Javanis. Kayaknya Bapak ada temen nih. Terus kita kali ini bakal bincang-bincang atau ngobrol aja sih, perkenalan mengenai Okta, mengenai pengalaman kerja, terus kegiatannya apa aja sebelum di Harmoni, terus dari mana sih kuliahnya. Kita masuk di poin awal aja deh. Sebelumnya Okta kuliah di mana sih? Kuliah di Universitas Lancang Kuning, jurusan akuntansi. Akuntansi. Iya. Oh, ini kalau Lancang Kuning berarti bareng Bang Desta sama Andre lah ya. Iya. Andre nggak usah senyum-senyum gitu di ujung, Dre. Satu alma mater. Satu alma mater. Berarti tamat tahun berapa tuh ya? Tahun 2016. 16. Oh, tamat 2016, Wilda tamat 2017. Iya ya. Oh, berarti memang beda setahun kita berarti ya. Gimana sih, ngambil jurusan apa? Akuntansi. Oh, akuntansi, sesuai lah sama bidang yang dia ambil sekarang, bagian accounting atau keuangan, sahabat Harmoni. Jadi dulu kita punya keuangan yang lama, yang Ovi yang nonton pasti tahu nih sahabat Harmoni, udah 4 tahun juga di sini, digantiin posisinya sama Okta. Kalau kuliah di Lancang Kuning itu berarti ngekos ya dulu ya? Iya, dulu ngekos pas di depan Lancang Kuning itu. Kalau sekarang? Sekarang tinggal di rumah kawan sih. Oh, tinggal di rumah teman. Nah, selanjutnya nih, apa aja sih kegiatannya sebelum masuk di Harmoni gitu? Itu dari 2016 selesai kuliah kan, Ya. Terus langsung lanjut kerja di kantor desa di bagian keuangan juga. Nah, itu di sana sekitar 2 tahunan. Berarti 2019 resign. Habis itu nggak ada kegiatan sih di rumah. 2019 resign sampai ke 2023? Ya, 3 tahun. sebenarnya di rumah bisa dibilang nganggur, tapi nggak nganggur juga karena di rumah kan ada punya warung kelontong. Jadi ya bantu-bantu di rumah aja gitu. Cuman nggak kerja di luar. Gitu. Kalau untuk pekerjaan di kantor lurah ya? Kantor lurah itu biasanya kayak surat menyurat kah atau sama juga dengan yang sekarang Okta rasain selama kerja di Harmoni? Kalau untuk bagian keuangannya sih ada perbedaan sedikit, cuman ya sama aja sih, namanya keuangan kan tetap ada buat laporan, terus tetap ngurusin pajak gitu-gitu, gaji karyawan kan tetap kayak gitu juga sih. Tetap. Gimana sih rasanya kerja di kampung dulu kan? Julda pengen tahu juga nih perbedaan setelah kerja di Rokan Hulu sama di Pekanbaru. Rokan Hilir Kak, mohon maaf Rokan Hilir. Rokan Hilir ada atau di Pekanbaru. Atau ganti suasana atau mau keluar dari zona nyaman gitu, kayak ke Pekanbaru. Sebenarnya apa ya, karena udah bosen aja sih di sana. Bosen. Karena udah capek juga kan dulu karena 2 tahun ya. Memilih resign tuh karena memang udah capek, karena kebetulan kan kalau di kantor desa itu kita mau buat laporannya kita harus ngelapor ke dinas. Oh, jadi ada dinas lagi. Pemerintahan ini ada jenjang-jenjangnya ada ya. jenjangnya. Kita paling bawah nih. Swasta. Ya benar. Betul. Nah, pas ke dinas, jadi jarak dari rumah ke dinas itu sekitar 2 jaman. Oh, jadi itu dari pergi kantor sendiri? desa. Iya, biasanya pergi rame-rame sih sama teman bendahara desa lain. Iya. Cuman kebetulan di sana itu aku perempuan sendiri. Oh, jadi perempuan sendiri di bagian keuangan itu, yang jadi lainnya laki-laki. Laki-laki karena memang perjalanannya jauh kan. Kadang pulang
Kalau misalnya pas lagi ada itu nunggu antri kan, karena di dinas itu harus melayani beberapa banyak desa. Jadi kadang kita antri, pulangnya kadang malam, jam 10-an gitu. malam gitu baru sampai Sampai rumah. jam 10 ya kerjanya. Itu Makanya capek juga banget, sih. udah capek Iya, ngerjain, namanya capek juga. perjalanan, makanya Iya. ya bertahan 2 tahun. Habis itu ya udahlah resign karena udah ngerasa capek. Sebenarnya disayangkan juga kan, orang susah cari kerja, kita mau Benar, resign. sekarang nih apalagi di makin zaman makin kesini tuh emang cari kerja itu sulit Susah. sih memang. Jadi apa kerja yang ada tuh kita jalanin, syukurin aja nih pastinya. Nah Wilda pengen tahu nih kegiatan Okta sebelum di Harmoni, pasti kan udah ngalamin kegiatan apa aja gitu. Apalagi kemarin Wilda lihat di salah satu foto profilnya kan di Tanah Suci ya. Nah, boleh sharing Alhamdulillah. nih ke semua sahabat Harmoni, berarti udah pernah umroh kan. Apa sih yang buat hati Okta itu terketuk buat datengin Tanah Suci, dan apa sih sharing cerita dari awal mulanya itu tahun berapa? 2019. Oh berarti selesai dari itu ya. Sebelumnya belum selesai karena waktu itu Setelah masih kerja di dari masih situ. di perjalanan, maksudnya daftarnya itu masih kerja, posisi masih kerja. Daftarnya posisi kerja. Nah pas itu kan ngambil Februari genap 2 tahun. Ya. Nah pas Februari itu milih untuk berangkat, jadi udah daftar duluan. Habis itu baru ngomong ke kantor kalau mau resign sekalian berangkat umroh gitu. Oh gitu. Kemarin nggak ada rencana gimana. 2019 itu umrohnya masih Umroh pertama kali setelah COVID Kak, sekian tahun, Oh, berarti- sekian lama ditutup. Oh ya COVID ya awal ya. Iya, awal pembukaan banget ya, itu itu pokoknya. emang lama banget ya ditutup karena COVID. Iya. Gimana sih yang Okta rasain kok bisa ya di usia muda hatinya terketuk buat datang nih ke Tanah Suci gitu. Sharing dong ke sama Apa ya? teman-teman. Nggak ada rencana sih Kak, kayak tiba-tiba aja karena udah capek kan. Jadi memang udah ngerasa jenuh dengan aktivitas yang gitu-gitu aja, kok ngerasa kayak ya apa sih, nggak ada sesuatu yang gimana gitu kan. Spesial. Terus itu tengah malam aja tiba-tiba lagi scroll TikTok, terus kok tiba-tiba pengen berangkat umroh. Itu nggak ada rencana sama sekali. Terus habis itu ngomong aja ke orang tua, aku pengen berangkat umroh gimana? Ya kalau ada uang nggak apa-apa, berangkat aja katanya. Ya, Oh kebetulan berarti itu hasil tabungan Iya, hasil selama tabungan kerja dia. ya 2 tahun. dia berangkat Berarti itu di gitu angka aja. berapa kemarin? 20-an ya? Enggak. 35 Oh, gitu. 2019 itu aja udah 35. Berarti di tahun 2019 aja itu udah 35 ya. Mungkin sekarang udah 40-an kayaknya. Enggak sih, sebenarnya kalau untuk umroh itu tergantung fasilitas. Oh, fasilitas. Harganya itu mengikuti fasilitas yang kita dapat di sana gitu. Mungkin itu fasilitasnya sedikit mewah kali ya, Karena makanya kalau dianggap segitu. Tapi kemarin tuh karena memang karena ada itu apa namanya? COVID itu kan masih ada karantina, jadi masih ada tambahan karantina. Kita harus karantina di Jakarta dulu, sekitar 3 hari berangkat, 3 hari pulang. Jadi kan nginep di hotel. Terus pas di Madinah juga ada karantina juga, jadi ada uang tambahan. Kalau normalnya sih mungkin sekitar 30-an udah bisa, 30 Sekarang 31. kayaknya 30-an sih, 30 lebih gitu kan. Ini tergantung fasilitas. Memang ya sih kadang yang nawar-nawarin itu memang tergantung fasilitas yang didapatin. Itu berapa kali 10 hari? 14 hari. Ya, jadi apa sih kesan pertama ketika melihat Ka'bah segala macam itu yang dirasain pas ibadah tuh pasti hati senang banget pasti ya. Berantakan pokoknya Kak, nggak bisa diungkapin deh. Tapi senang Kak, Seneng akhirnya bisa banget. mewujudkan impiannya gitu kan. Semoga juga semua sahabat Harmoni atau teman-teman yang lain atau bahkan tim semuanya di sini bisa juga buat datang berkunjung ke Tanah Suci. Amin. Ini pengen lanjut nih kita ke poin selanjutnya. Udah pengen tanya nih, sebelumnya dapat pekerjaan atau lowongan kerja Harmoni ini dari mana sih? Dari temen. Oh teman. Jadi waktu itu karena udah ngerasa di sana pengen kerja, jadi memang prosesnya kayaknya cepet banget. 2 bulan itu kan tiba-tiba pengen kerja kok, pengen nyoba ya. Akhirnya kontak teman yang di sini. Kalau ada lowongan kabarin dong gitu kan. Teman di sini. Habis itu nggak lama setelah itu ini ada denger kan katanya di Harmoni lagi buka lowongan. Kan nggak ngerti tuh Harmoni itu PT apa sih, perusahaan apa, bagian apa. Nanti tiba-tiba masuk admin nggak tahu admin apa. Akhirnya searching kan. Awal-awal itu sih nggak tahu juga, ditanyain nggak tahu juga sih aku perusahaan apa. Karena kan teman itu kan juga lumayan kenal sama bapak kan. Oh temennya bapak. Ya nggak temennya Link dari bapak. bapak Ya, ya. pokoknya ada yang ngasih tahu gitu. Yaudah terus akhirnya waktu itu
karena belum pasti kan masih di sana daripada bolak-balik, akhirnya dia memutuskan tuh ya udah biar aku aja yang nganter lamarannya, buat aja dari sana dikirim biar aku yang nganter. Pas udah nganter ke sini ketemu sama ibu, nah dari situ baru tahu perusahaannya, baru kita googling cari Harmoni gitu-gitu, barulah ketemu. Berarti udah tahu dong Harmoni itu perusahaan apa. Iya. Walaupun Ya, di sedikit awalnya bingung banget. apa nih Harmoni gitu kan. Kalau jelas-jelas perusahaan misalnya Pekanbaru Interior itu udah jelas banget itu perusahaan interior. Tapi kalau Harmoni apa ya? Harmoni Gerah Kreasi gitu ya. Nah, ini kan Oktanya udah sebulan ya? Sebulan. Udah atau belum? Iya, sebulan kemarin. Oh, Tanggal kemarin. Itu apa sih yang dirasain setelah gabung di Harmoni? Terus gimana sih teman-temannya? Apa sih yang dirasain? Suasananya deh, lebih tepatnya tuh kan apalagi ke keuangan itu kan gimana ya? Nggak bisa ngomong ya. Suka marah-marah kali ya Bu ya. Kalau keuangan nanti tuh teman-teman tuh bisa kesel gitu sama kita. Apa sih yang dirasain Bu sebagai posisi sekarang di Harmoni? Karena udah sebelumnya memang di bidang ini juga ya. Di bidang ini juga. Udah lebih. Jadi ya biasa aja. Ya. Karena emang dari dulu udah terkenal galak kan di sana juga. Oh, udah jadi terkenal galak ya. Soalnya kan kalau misalnya duit ya kita harus manage kan. Iya, manage, terus juga duit ini sensitif kan. Kalau misalnya selisih-selisih kan itu juga jadi pertimbangan atau pertanggungjawaban kita. Bener sih. Berarti udah terima lah ya. Kalau udah biasa aja sih, maksudnya mungkin cuman awal-awal karena masih bingung kan, tapi makin kesini sih ya model-modelnya, vibes-nya sih sama aja kayak sama di kantor aja, lama. Dengan di kantor lama. Karena juga ujung-ujungnya pekerjaan sama. Kalau untuk timnya gimana sih? Gimana sih tim atau teman-teman yang ada di sini? Apalagi kan udah mau gabung nih sama teman-teman di sini sama Harmoni gitu. Apa ya? Ya bisa dibilang sih modelnya sama sih Kak. Sama aja ya. Sama pokoknya, karena memang udah di dulu kayak gitu juga sih teman-temannya kayak gitu. Memang orang-orang nyablak juga. Jadi ya akunya juga kayak gitu kan. Juga aneh-aneh gitu. Jadi udah paham. Nggak ada yang dimasuk-masukin hati. Pokoknya udah selesai di situ gitu. Ya oke. Nih terakhir nih, udah pengen tahu apa sih harapannya Okta sebagai tim baru di Harmoni buat Harmoni ke depannya? Ya semoga Harmoni makin maju, terus berkembang, banyak dikenal orang. Amin. Dan pastinya makin solid. Amin. Mungkin itu aja sih kita sharing di podcast kali ini mengenai perkenalan, terus tentang Okta, kegiatan sebelumnya, pengalaman kerja, pernah kuliah di mana dan sebagainya. Jadi mungkin itu aja sharing dari podcast kita kali ini, sahabat Harmoni. Selamat bergabung di Harmoni Team. Semoga betah. Karena memang kita ini kerja memang tanya sama Pak Moko, gimana Pak? Jadi emang diutamakan loyalitas sih kayaknya. Jadi memang yang terbaik aja sih yang kesulitan tim, paling itu aja. Mungkin sahabat Harmoni jangan lupa untuk selalu support YouTube kita dengan cara apa Okta? Like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di konten YouTube kita selanjutnya. See you.